menjadi hotel yang dulu itu untuk kita gambar masukkan nanti. Sudah sama-sama kita pahami, jika menyebut negara Korea, maka ada dua nama negara yang menyertainya. Negara ini terbagi menjadi dua setelah Perang Dunia II tahun 1945 berakhir. Ada Republik Korea atau Korea Selatan, dan ada Republik Rakyat Demokratik Korea atau dikenal dengan nama Korea Utara. Untuk Korea Utara, sudah pada tahu kan ya, bahwa pemimpin tertingginya sangat disegani dunia. Di balik itu, pernahkah kamu kepikiran gimana kehidupan muslim di negara tertutup ini? Nah, berikut ini mari kita ulas fakta kehidupan muslim di negara Korea Utara. Sebelum spesifik ngebahas gimana masuknya Islam di Korea Utara, kita mulai terlebih dahulu ngebahas soal sejarah masuknya Islam di Korea. Sebab baik Korea Utara maupun Korea Selatan dulunya satu sebelum pada akhirnya benar-benar pisah akibat konflik peperangan. Nah, bisa dibilang interaksi pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan sudah terjalin pada abad ke-7 pada masa dinasti Silla 57 sebelum Masehi sampai 935 Masehi. Terjadi kontak melalui dinasti Tang di Cina karena hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Namun umat Islam baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9, di mana para pedagang Arab yang diduga membawa agama Islam masuk ke Korea. Seorang penjelajah Persia bernama Ibnu Hordadbeh mencatat bahwa pada abad ke-9 banyak pedagang Islam dari Arab dan Irak yang menetap di Korea. Catatan sejarah Korea dari zaman kuno pun menyatakan bahwa pemukim Islam tersebut dipimpin oleh tokoh bernama Hasan Raza. Nah, catatan lain menunjukkan bahwa umat Islam yang menetap di Korea kebanyakan menganut Islam Syiah. Keberadaan umat Islam di Korea terus bertahan selama berabad-abad sampai masa kerajaan Goryeo 918 sampai 1392. Terlebih lagi pada abad ke-11 hubungan dagang Islam dan Korea makin kuat, dibuktikan dengan hadirnya pedagang muslim yang makin meningkat. Lalu pada abad ke-13 ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai Cina, hubungan Korea dengan pedagang Islam pun makin terbuka lebar. Pada masa itu banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Hasilnya banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon 1392 sampai 1897. Pada awal periode Joseon, kalender Islam bahkan dipakai sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea sebab akurasinya lebih tinggi ketimbang kalender Cina. Namun pada 1427, Raja Joseon IV, Sejong Agung, melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Bisa dibilang pada masa dinasti Joseon, perkembangan Islam di Korea sempat stop. Lalu selama berabad-abad perkembangan Islam di Korea benar-benar stop dan tak diketahui jelas perkembangannya. Nah, perkembangan Islam mulai tampak lagi memancarkan sinarnya pada abad ke-20 kalau orang Korea di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan sampai pecah Perang Korea pada 25 Juni 1950. Kala itu Islam makin dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB oleh tentara Turki. Subarkhok dan Abdul Rahman yang ikut serta dalam Perang Korea sebagai anggota dinas militer memperkenalkan Islam. Selama pengabdiannya mereka membangun gubuk Kwonset yang dipakai sebagai masjid tempat mendakwakan ajaran Islam kepada warga Korea. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada tahun 1955. Komunitas ini makin berkembang lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada tahun 1967. Namun tak dipungkiri, tahun demi tahun sejak terbentuk, di Korea Utara lebih banyak yang ateis sesuai ideologi komunis mereka. Ditambah pemimpin tertingginya dari dulu sampai sekarang keputusannya absolut ya guys. Nah, seperti diketahui, Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup dengan dunia luar. Karena itu, berkaitan dengan peninggalan Islam tidak terekspos dengan jelas. Namun yang bisa ditelusuri adalah keberadaan Masjid Ar-Rahman, masjid pertama di Korea Utara yang dibangun pada tahun 1985 di dalam kompleks kedutaan besar Iran di Pyongyang. Sejauh ini masjid tersebut merupakan satu-satunya masjid yang dibangun oleh kedutaan besar Iran di ibu kota negara dan seluruh Korea Utara. Dilansir dari NK News, Iran awalnya membangun masjid di kompleks kedutaan hanya untuk digunakan oleh para staf. Namun sejak beberapa tahun silam, semua umat Islam di Korut bisa beribadah di Masjid Ar-Rahman. Sekarang masjid ini pun dipakai Jumatan,
Tarwih, Idul Fitri, dan hari-hari besar Islam lainnya. Terbatasnya informasi soal wilayah-wilayah Islam di Korea Utara terjadi karena prinsip pemerintahan Korea Utara yang berdasarkan ideologi Judge. Artinya, prinsip dasar yang sangat bertentangan dan tak sesuai dengan keyakinan agama. Nah, praktik agama seperti Islam sendiri sangat dikontrol di Korea Utara. Satu-satunya sumber yang cukup valid mengenai keberadaan Muslim di Korea Utara muncul dalam laporan Pew Research Center yang menyebutkan dalam daftarnya bahwa di Korea Utara terdapat komunitas Muslim sejumlah 3.000 jiwa atau kurang dari 0,1% dari total jumlah penduduk Korea Utara. Itu pun didasarkan pada data tahun 2005. Tak ada lagi informasi lainnya dari laporan tersebut terkait bagaimana kehidupan Muslim di Korea Utara dan sebaran wilayah Islam di sana. Emang tertutup banget ya guys? Nah, karena tertutupnya Korea Utara untuk diketahui banyak oleh publik, maka soal mazhab, jika menilik dari sejarah awal masuknya Islam di Korea seperti yang udah Mimin bahas di awal, maka bisa dikatakan bahwa Muslim yang menetap di Korea, khususnya di kota Pyongyang, menganut Islam Syiah. Namun, Masjid Ar-Rahman sendiri menampung Muslim Syiah dan Sunni. Intinya sama-sama tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngomongin soal pandangan non-Muslim di Korea Utara terhadap agama Islam, tentu saja representasinya adalah pemimpin tertinggi Korea Utara, yakni Kim Jong-un. Sebab seperti yang sudah kita ketahui, Korea Utara dikenal sebagai negara komunis yang menutup diri dari pengaruh luar, termasuk soal agama. Dan Kim Jong-un bukan sekedar pemimpin negara, tetapi ia juga penguasa mutlak yang menguasai berbagai sektor kehidupan, termasuk berkaitan dengan agama. Ngeri kan? Nah, bicara realita kehidupan, maka selalu saja dikatakan bahwa masyarakat di Korea Utara hidup tanpa agama karena menganut paham komunis. Hal ini tentu saja cara agar masyarakat tidak macam-macam terhadap aturan yang telah berlaku di negara tersebut. Bahkan eksistensi Muslim dan masuknya ajaran Islam di sana yang memiliki asal-usul kala masih dipayungi satu nama, yakni Korea, dikaburkan. Dibelokkan menjadi cerita yang dibawa oleh sejumlah duta besar negara lain dan para diplomatik yang mayoritasnya adalah penduduk Muslim seperti Libya, Mesir, Iran, dan Pakistan. Ya, udah begitu ketentuannya guys, mau diapa lagi? Nah, di balik aktivitas Muslim yang amat terbatas di Korea Utara, bicara soal durasi puasa saat Ramadan, maka waktu berpuasa di Korea hampir tidak ada perbedaan baik di Korea Selatan maupun di Korea Utara. Oh ya, sebelumnya bagi yang belum tahu nih, waktu puasa itu ditentukan soal letak geografis ya. Negara yang jauh dari garis khatulistiwa mempunyai waktu puasa yang relatif lebih lama, begitu juga sebaliknya. Nah, waktu imsak di Korea Utara sekitar pukul 4.00 dan waktu berbuka sekitar pukul 19.15 setiap harinya. Dalam hal ini, waktu puasanya berkisar 15-16 jam lamanya menahan lapar dan haus. Lumayan ya guys. Nah, dari pembahasan Mimin kali ini gimana nih? Sepakat kan bahwa tak mudah ngejalanin ibadah sebagai Muslim di Korea Utara? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.